Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi SSPD, Unit Kerja SD Negeri Teluk Dalam 3 Banjarmasin. Perkenalkan, nama saya Nora Rianti SPD dari SD Negeri Pelambuan 7 Banjarmasin. Perkenalkan, nama saya Rahayu, saya berasal dari SDN Kuin Cerucuk 1 Kota Banjarmasin. Assalamualaikum Bu Rahayu, selamat siang, apa kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik Bapak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik juga Bu Rahayu. Sebelum melakukan sesi coaching, sebagai awal akan saya tanyakan beberapa pertanyaan sama Ibu ya. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, Bu? Baik Pak. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan Bu ya. Kemitraan kita, proses berpikir kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya Bu. Baik. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang Ibu Rahayu kembangkan pada saat coach nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan saat kegiatan coaching nanti yaitu presensi yang kehadiran penuh dan kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, itu. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang secara spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang seperti apa sih yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini Bu? Saya ingin coaching saya kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dialaminya. Baik Bu, demikianlah dulu ya Bu, Ibu praobservasinya hari ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching nanti. Baik, terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum Ibu Nora, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Rahayu. Alhamdulillah sehat. Bu Rahayu sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah Bu, kabar saya hari ini sehat. Ibu Nora, dengar-dengar ada yang ingin Ibu sampaikan nih dengan saya. Iya betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Oke, nah kira-kira kita punya waktu sekitar 15-20 menit ya Bu ya untuk menceritakan yang ingin Ibu sampaikan ke saya. Kira-kira apa Bu ingin disampaikan dengan saya Bu? Begini Bu, ini terkait dengan rekan guru-guru di sekolah saya. Mereka itu kan masih menggunakan model lama, model konvensional dalam penyampaian materi, ceramah terus ceramah, tiap hari ceramah aja. Jadi tidak ada metode lain yang mereka gunakan itu. Nah, padahal kan kita ketahui zaman kan sekarang sudah canggih, penggunaan aplikasi dalam pembelajaran kan juga semakin bervariasi. Tapi mereka tetap saja menggunakan model pembelajaran yang lama itu Bu. Oke, saya garis bawahi ya Bu ya. Berarti permasalahan Ibu Nora ini pembelajaran dari rekan guru itu kurang bervariasi ya Bu? Iya betul Bu, pembelajarannya tidak bervariasi, kurang. Baik, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu Nora dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya dalam hal penyampaian materi Bu. Oke, jadi Ibu Nora berharap adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Nora harapkan? Jadi saya itu menginginkan perubahan dalam hal penyampaian materi, kemudian penggunaan metode pembelajaran, penggunaan media pembelajaran. Jadi pembelajaran itu lebih bervariasi dan anak itu lebih menyukai Bu, lebih senang, biar lebih rileks anak-anak itu belajar di kelas Bu. Iya. Jadi Bu, yang dari Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan metode, model atau
media yang bervariasi ya, Bu, itu bisa dikatakan sebagai pembelajaran yang ideal ya. Iya. Nah, kira-kira untuk saat ini dari level 1 sampai 10, saat ini yang dihadapi Ibu Nora ini berada di level keberapa, Bu, kalau boleh saya tahu? Kalau melihat kondisi sekarang ini, saya kira masih berada di level 5, Bu. Karena kan di sekolah saya itu banyak guru-gurunya yang senior yang tidak bisa memanfaatkan teknologi. Oke, berarti masih berada di level 5 ya, Bu, Iya, ya? benar. Melihat kondisi sekarang ini ya. Lalu saat ini ketika Ibu sudah memperbaiki, di level berapakah Ibu ingin memperbaiki kalau ini berhasil perbaikannya ini? Kira-kira di level berapa, Bu? Mungkin di level 7 sudah bagus, Bu, karena kan dari 5 kan guru-gurunya belum menguasai, kemudian naik ke level 7, saya rasa level 7 itu sudah cukup bagus, Bu, sudah ada perubahan. Oke, berarti di level 7 ya, Bu, Iya. ya? Kira-kira di level 7 itu untuk mencapainya itu bagaimana, Bu? Untuk menciptakannya? Saya masih memikirkannya, Bu. Mungkin dengan melakukan mentoring atau pendampingan individu secara face to face seperti ini, kita secara bergantian kepada guru-gurunya mungkin bisa dilakukan itu, Bu. Oke, nanti berarti Ibu akan melakukan mentoring atau pendampingan individu ya, Bu, ya, kepada rekan-rekan Ibu. Nah, selain itu apakah strategi yang mungkin pernah Ibu Nora lakukan itu akan membuat teman-teman Ibu nanti akan merasa nyaman? Mungkin selain mentoring atau pendampingan individu, saya mungkin akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, konsultasi dengan beliau. Mungkin saya nanti akan mengusulkan adanya pelatihan atau workshop. Kita nanti memanggil narasumber dari luar yang bisa memberikan pelatihan tentang IT. Berarti Ibu Nora sudah merencanakan monitoring, pendampingan individu, mengadakan workshop. Dari ketiganya ini, kira-kira Ibu Nora untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat realisasikan dari metode yang mana? Mungkin dari yang saya utarakan tadi, mentoring ya, Bu, yang paling cepat, karena kan kalau untuk pelatihan atau workshop itu kan memerlukan waktu yang tidak sebentar, itu kan waktunya lama. Kemudian lagi untuk memanggil pelatih dari luar kan mungkin memerlukan biaya. Nah, sedangkan itu kan untuk sementara ini belum dianggarkan di Nana Pos, Bu. Oke, berarti kegiatan mentoring ya, Bu? Iya. Yang ingin saya tanyakan, untuk mencapai kegiatan mentoring tersebut, kira-kira Ibu membutuhkan support atau bantuan dari siapa, Bu? Mungkin kalau untuk mentoring ini yang lebih bagusnya saya nanti akan minta rekan saya yang ahli di bidang IT untuk membantu saya, atau juga mungkin saya bisa minta bantuan kepada guru yang pernah melakukan pembelajaran yang bervariasi, Bu. Oke, berarti Ibu melakukan metode berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, Bu, ya? Iya, benar. Kapan Ibu kira-kira dapat direalisasikan? Lebih cepat lebih baik, insya Allah minggu depan deh, Bu, saya akan lakukannya. Oke, benar bagus sekali ya, Ibu Nora ya. Kira-kira Bu Nora, dari percakapan hari ini dan percakapan kita hari ini, apa yang bisa Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana saya akan melakukan perubahan di sekolah saya, karena sekolah masih menggunakan model lama. Jadi saya sudah mendapatkan gambaran dengan cara mentoring dulu, kolaborasi dengan rekan sejawat yang ahli di bidang IT, kemudian juga kolaborasi dengan rekan guru yang sudah pernah melakukan pembelajaran bervariasi. Alhamdulillah ya Bu Nora ya, akhirnya Ibu Nora sudah mendapatkan gambaran nih bagaimana menciptakan adanya perubahan agar rekan-rekan sejawat Ibu di sekolah melakukan pembelajaran yang lebih bervariasi. Oke ya Bu ya, saya tunggu kabar selanjutnya dari Ibu. Mudah-mudahan kegiatan mentoring tadi dapat berlaksana dengan baik ya Bu ya. Bu Nora, mungkin sampai di sini dulu ya Bu ya. Terima kasih kepada Bu Rahayu yang sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Insya Allah apa yang kita dapatkan hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan membawa perubahan bagi sekolah saya. Oke, Ibu, terima kasih banyak atas perbincangan kita hari ini. Nah, lain kali kalau seandainya Ibu ada yang ingin dibicarakan, Ibu bisa menghubungi saya supaya kita bisa saling tukar pendapat dalam penyelesaian masalah ini. Oke, Bu Nora, begitu saja ya Bu Nora ya. Terima kasih banyak Bu Nora. Assalamualaikum Rahayu. Waalaikumsalam Pak Mulyadi.
Bu Rahayu tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Nora ya. Alhamdulillah Pak, sudah berjalan dengan lancar coaching tadi. Baik Bu Rahayu. Nah sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai? Baik Pak, di coaching ini tadi saya melakukannya dengan alur tirta, di mana yang pertama saya mencari tahu tujuan dari kegiatan coaching ini untuk apa. Selanjutnya saya melakukan identifikasi atas masalah yang sudah terjadi, kemudian melakukan rencana aksi serta tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan yang terjadi pada dirinya dan membuat coaching menemukan solusi dari permasalahan tersebut Pak. Baik Bu Rahayu, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching antara Bu Rahayu dan Bu Nora itu sudah berjalan sesuai alur ya, sesuai alur, dan prosesnya juga sudah melakukan sesuai percakapan alur tirta ya Bu. Nah lalu sudah, dan Ibu Rahayu tadi sudah berusaha menggali informasi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Nora, sehingga Bu Nora itu menemukan solusi atas permasalahan. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Terus pertanyaan terakhir ya Bu sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil daripada melakukan coaching tadi Bu, yang barusan tadi. Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang agar lebih baik lagi, yaitu lebih memahami lagi bagaimana proses coaching ini sendiri, sehingga saya bisa melakukan proses coaching ini dengan lebih baik di masa yang akan datang. Oke, baik Bu Rahayu, demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Bu Rahayu dan Bu Nora bisa saling memberikan manfaat dan berguna untuk kebaikan kita bersama. Sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali bahwa perlunya kita untuk melakukan coaching terhadap teman sejawat atau rekan kerja kita jika mereka melakukan atau ada masalah di sekolah atau di kelasnya. Demikian Bu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Mul, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Nora. Alhamdulillah, sampai di mana? Alhamdulillah saya juga baik. Sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya. Ya, Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai apakah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan ya Pak dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses berpikir kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada saat coaching nanti Pak? Iya Bu, makasih. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat coaching nanti itu adalah presence Bu, kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian pertanyaan kedua Pak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang secara spesifik yang akan saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Pak ya, indikator yang seperti apa yang ingin Bapak lakukan dalam proses coaching kali ini?
Saya ingin Bu coachingnya itu nanti kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Ya. Demikian dulu ya Pak, pra-observasi kita pada hari ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya. Assalamualaikum Rahayu, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak, kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu. Dengar-dengar ada yang mau Ibu sampaikan ya pada saya hari ini. Iya Pak, benar. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak hari ini. Baik Bu, tapi sepertinya kita cuma mempunyai waktu Bu antara sekitar 15-20 menit saja ya Bu untuk ngobrol-ngobrolnya. Jadi ini yang ingin Ibu sampaikan sekarang apa poinnya Bu? Silakan Bu. Baik Pak, permasalahan yang saya hadapi saat ini yaitu saya memiliki siswa yang motivasi belajarnya itu sangat rendah Pak. Motivasi belajar yang rendah itu mempengaruhi terhadap nilai-nilai yang dia dapatkan dalam pembelajaran sehari-hari, seperti itu Pak. Oke Bu, kalau bisa saya garis bawahi motivasi belajar yang rendah ya Bu dari anak-anak didik di sekolah Ibu. Berarti ini Ibu Rahayu akan melakukan pembelajaran yang lebih kreatif lagi ya Bu? Iya Pak, benar sekali. Saya akan melakukan pembelajaran yang menggunakan strategi pembelajaran. Kemudian saya juga akan melakukan berbagai macam metode pembelajaran, serta saya akan melakukan pembelajaran yang saya imbangi dengan penggunaan media pembelajaran yang lebih interaktif Pak. Baik Bu, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Baik Pak, karena yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita hari ini yaitu saya ingin menemukan cara bagaimana saya dapat meningkatkan motivasi belajar terhadap siswa saya Pak, agar motivasinya itu menjadi meningkat dalam mengikuti pembelajaran. Oke, jadi Bu Rahayu mengharapkan perubahan untuk meningkatkan motivasi belajar ya Bu. Apa yang Ibu ingin lihat atau ingin dapatkan? Saya ingin mendapatkan perubahan terhadap sikap siswa saya, nilai siswa saya dalam mengikuti pembelajaran. Karena saya meyakini jika motivasi belajar siswa tersebut tinggi, maka hasil belajar dia akan merasa senang mengikuti pembelajaran, dan hasil belajar yang ia dapat itu akan jauh lebih baik Pak. Dari yang Ibu Rahayu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan media ya Bu, media yang lebih efektif Bu ya, untuk menunjang keberhasilan anak-anak di dalam meningkatkan motivasi belajarnya ya Bu di kelas. Itu bisa dikatakan pada kondisi ideal ya Bu. Itu ada di level berapa Bu? Di level 10 kira-kira di sekolah Ibu sekarang kira-kira yang sudah terjadi di level berapa Bu? Untuk saat ini saya rasa berada di level kelima Pak. Oke, masih level 5 ya Bu. Melihat kondisi sekarang kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan yang signifikan dari pembelajaran yang Ibu lakukan di sekolah? Saya merasa bahwa pembelajaran saya berhasil untuk meningkatkan motivasi mereka ketika saya berada di posisi ke-9. Karena yang namanya motivasi itu kita harus tinggi, motivasi anak itu harus tinggi, sehingga bagi saya level 9 itu adalah level tertinggi dalam pencapaian pencapaian dari proses permasalahan kita ini. Bu Rahayu, kira-kira usaha apa ya yang Ibu akan lakukan untuk menciptakan agar perubahan tadi bisa
segera terlaksana? Saya memiliki gambaran bagaimana cara saya untuk melakukan perubahan tadi supaya bisa terjadi. Yang pertama, saya jelas harus menggunakan strategi pembelajaran sesuai dengan saya. Setelah saya menggunakan strategi pembelajaran, saya akan memikirkan metode apa yang tepat dalam penyampaian materi tersebut, dan saya akan menggunakan media yang bervariasi agar menarik minat anak dalam mengikuti pembelajaran, Pak. Oke, jadi nanti Ibu akan merencanakan media yang bervariasi, Bu, ya, yang lebih variatif. Kira-kira selain itu apakah ada strategi, Bu, yang mungkin pernah Ibu Rahayu lakukan yang agar mereka merasa lebih nyaman dan menyenangkan? Yang pernah saya lakukan yaitu saya menggunakan media pembelajaran yang interaktif, Pak. Karena media pembelajaran interaktif tersebut dapat menarik perhatian anak sehingga dia memiliki ketertarikan dan merasa senang saat mengikuti pembelajaran. Itu tentunya memiliki dampak terhadap penguasaan dia dalam menggunakan penguasaannya dalam memahami materi dan membuat motivasi belajarnya akan meningkat, Pak. Berarti Bu Rahayu sudah merencanakan metode pembelajaran media yang interaktif, ya, Bu? Interaktif. Nah, dari metode atau strategi yang Ibu lakukan tadi, kira-kira bagi Ibu Rahayu untuk saat ini yang lebih nyaman atau lebih cepat realisasi itu yang mana, Bu? Yang lebih nyaman dan lebih cepat realisasi itu yaitu penggunaan media pembelajaran yang lebih interaktif, Pak. Itu yang lebih cepat saya. Oke, kegiatan media pembelajaran interaktif, ya, Bu, ya, interaktif untuk kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, ya. Terus Bu Rahayu dalam rangka menunjang itu, Bu, menunjang aktivitas yang Ibu lakukan itu memerlukan dukungan khususnya atau support. Nah, siapa saja sih yang berperan dalam hal ini? Yang saya butuhkan itu bantuan dari rekan sejawat saya, karena disitulah saya dapat berkolaborasi. Saya dapat menanyakan kepada rekan sejawat saya, jika materi yang saya dapatkan seperti ini, saya akan meminta pendapat dengan rekan sejawat saya penggunaan media yang seperti apa yang pas dan yang cocok untuk saya gunakan di kelas, sehingga anak murid saya merasa lebih nyaman dan senang mengikuti pembelajaran saya agar munculnya motivasi tadi, Pak. Baik, tadi Ibu Rahayu sudah mengatakan kepada saya melakukan kolaborasi, ya, Bu, ya, khususnya berkolaborasi dengan teman sejawat. Nah, kapan sih Ibu akan merealisasikan hal tersebut? Insya Allah secepatnya, Pak. Mungkin dalam minggu depan saya sudah bisa merealisasikannya. Yang pertama tentu saya harus berkomunikasi terlebih dahulu, Pak, dengan rekan sejawat saya agar apa yang saya rencanakan tadi dapat terwujud. Oke, Bu Rahayu, bagus sekali, luar biasa. Kira-kira Bu Rahayu, dari percakapan yang sekarang kita lakukan hari ini, apa sih yang ingin sekali Ibu Rahayu harapkan atau dapatkan? Yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini adalah saya menemukan cara bagaimana saya menumbuhkan motivasi bagi siswa saya agar dia lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, Pak. Alhamdulillah, ya, Bu Rahayu. Ibu Rahayu sudah mendapatkan gambaran, ya, agar anaknya lebih kreatif, ya, Bu, ya, dalam pembelajaran dan lebih interaktif. Dan mungkin Bu Rahayu, dari percakapan hari ini kita cukupkan di sini, ya, Bu. Semoga rencana-rencana Ibu Rahayu nanti dengan rencananya, strateginya itu dan kolaborasinya dengan rekan sejawat itu bisa berjalan lancar dan lebih baik. Baik, Bapak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Saya sangat berterima kasih. Semoga apa yang saya dapatkan hari ini dapat memberikan manfaat bagi perubahan bagi guru-guru saya, Pak.
Sama-sama Bu Rahayu. Mungkin lain kali kalau ada permasalahan atau ide atau gagasan yang Ibu rasa kurang bisa dipecahkan, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu, secara santai di lain kesempatan. Begitu saja ya Bu, kesempatan kali ini sesi coachingnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Mul. Assalamualaikum Bu Nora. Pak Mul tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Rahayu ya. Iya. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa sih yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Baik, Bu Nora, di coaching ini saya sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, ya, yang di dalamnya itu tadi itu ada dimulai dengan menanyakan tujuan, identifikasi, terus juga adalah dilakukannya reaksi, rencana aksi gitu ya Bu, rencana aksi nyata, terus yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut Bu itu bisa menggali potensi dari ini Bu, dari si coach itu Bu, kita bisa menggali potensi yang permasalahan yang apa saja yang bisa kita dengar dan kita tangkap, terus menemukan solusi-solusi. Baik Pak, menurut saya sebagai observer tadi ya Pak, proses coaching antara Bapak dan Bu Rahayu tadi sudah berjalan dengan baik dan juga prosesnya juga sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Oke Pak Mul, menurut saya sebagai observer tadi proses coaching yang Bapak lakukan sama Bu Rahayu tadi sudah berjalan dengan baik. Nah, jadi Bapak tadi sudah menggali informasi dari Bu Rahayu sehingga Bu Rahayu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan Bapak tadi sudah melakukan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Pak sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan dengan Ibu Rahayu? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu, ingin saya kembangkan itu adalah ingin lebih memahami lagi proses kita sehingga kita melakukan proses coaching yang lebih baik lagi. Oke Pak, demikian observasi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Nora, selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu Nora hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, saya baik. Sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan sama Ibu nih. Nah, pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Kemudian baik Ibu pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses berpikir kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat kegiatan coaching nanti. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat saya nanti melakukan coaching adalah yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga bagaimana kita mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifikasi yang ingin diobservasi nanti?
Jadi kompetensi yang secara spesifik ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, pertanyaan yang terakhir, indikator seperti apa yang Ibu inginkan dalam proses coaching nanti? Saya ingin coach saya pada kali ini adalah bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah bagaimana cara dia mengatasi permasalahannya sendiri. Baik, demikian dulu ya Bu, observasi hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Ya, terima kasih Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh Pak Mu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nora. Selamat siang. Siang juga Bu Nora. Apa kabar Pak Mu hari ini? Alhamdulillah baik Bu Nora. Bagaimana juga Ibu Nora? Alhamdulillah saya juga sehat. Dengar-dengar nih Pak Mul ada yang mau diceritakan. Gimana nih Pak Mul? Iya betul Bu Nora. Ada sesuatu yang mau saya sampaikan sama Ibu pada kesempatan kali ini. Baik Pak, tapi kita cuma punya waktu sekitar 15-20 menit aja ya Pak ngobrol-ngobrolnya. Jadi apa nih yang ingin Bapak sampaikan pada saya? Begini Bu, ini berhubungan dengan anak didik saya Bu di kelas. Ada beberapa anak ya Bu ya, bukan 1-2 anak saja ini yang kurangnya dalam ini Bu, kurangnya dalam mengumpulkan tugas pembelajaran. Jadi mereka tuh belajarnya tidak begitu semangat di kelas, dan mereka kalau tidak ditagih Bu, tugas yang diberikan oleh guru atau guru mapel atau wali kelas tuh diam aja. Kalau kita tagih dia baru mengerjakan tergesa-gesa. Nah ini yang menjadi poin bagi saya untuk menyampaikan hal ini kepada Ibu. Nah, oke Pak, kalau boleh saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Bapak ini adalah kurang disiplin dari murid dalam hal pembelajaran ya Pak? ya kurangnya disiplin murid dalam hal pembelajaran, khususnya dalam mengumpulkan tugas kewajibannya sebagai murid. Oke, kira-kira dari percakapan kita pada hari ini apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Baik Bu, dari percakapan kita Bu ya, ngobrol-ngobrol kita pada kesempatan ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan yang signifikan Bu terhadap murid-murid saya di kelas gitu, terhadap mereka, agar mereka itu lebih kepada memperhatikan tugasnya lebih lebih baik lagi. Oke, jadi Bapak ini ingin mengharapkan adanya perubahan yang signifikan dalam proses pembelajaran di kelas. Kira-kira perubahan seperti apa yang ingin Bapak lihat atau ingin Bapak dapatkan? Baik Bu, saya ingin perubahan itu Bu, misalnya mereka itu tidak lagi melalaikan atau melambat-lambatkan apa yang diberikan oleh guru, baik wali kelas atau guru mapel itu Bu, langsung saat itu harus dikerjakan secara tanggung jawab. Jadi mereka tuh kurangnya juga Bu, tanggung jawab mereka tidak sepenuhnya dalam belajar di kelas. Jadi itu Bu, dan juga saya harapkan anak-anak lebih termotivasi lagi dengan apa yang disampaikan guru di kelas, agar mereka lebih positif Bu dalam hal ini Bu, dalam hal pengumpulan tugas ini. Karena itu tadi murid-murid itu saya berikan wanti-wanti. Iya, baik. Jadi dari yang Bapak sampaikan tadi, Bapak menginginkan perubahan pengumpulan tugas, anak itu tidak lalai dan anak itu langsung mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah itu kan bisa dikatakan kondisi yang ideal ya, ibarat kata itu level 10. Nah sekarang untuk kondisi yang Bapak lihat sekarang ini di sekolah di kelas Bapak, kira-kira berada pada level berapa itu? Kalau saya lihat ini ya Bu, levelnya ini masih level 6. Level 6 Bu. Saya pengennya dia lebih termotivasi sampai ke level 9 Bu. Oke, sekarang masih berada di level 6. Jadi Bapak menginginkan tadi ke level 9 Bu. Ke level 9 ya. Mungkin itu sudah cukup bagus ya Pak untuk level 9.
kira-kira usaha apa yang ingin Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan untuk sampai menuju ke level 9 tadi, Pak? Baik Bu, saya akan berusaha untuk mungkin ini Bu, memikirkan rencana perubahan yang lebih baik lagi dengan cara saya lebih kreatif Bu dalam pembelajaran bagi anak yang lebih bermakna, menyenangkan dan ceria Bu. Kalau anak-anak itu ceria biasanya mereka lebih termotivasi untuk suka sama pembelajaran. Apabila suka dia cepat bertanggung jawab untuk mengumpulkan tugasnya. Oke. Jadi nanti Bapak akan melakukan pembelajaran yang kreatif ya Pak. Ya. Selain itu, strategi apa yang mungkin pernah Bapak lakukan yang membuat murid Bapak itu merasa nyaman? Strategi ya Bu ya. Saya sudah melakukannya dengan ini Bu, dengan media gambar. Saya menampilkan gambar-gambar yang menarik pada mereka agar mereka itu termotivasi Bu dalam menelaah gambar dan mereka senang. Saya membuat dia senang dulu, jadi mereka termotivasi untuk lebih baik lagi ke depannya. Berarti tadi kan Bapak bilang pembelajaran yang Bapak lakukan itu kreatif, kemudian nanti Bapak akan melakukan menggunakan media pembelajaran yang membuat anak itu senang. Ya. Di antara dua yang Bapak utarakan tadi, kira-kira yang mana yang lebih cepat terrealisasi? Baik Bu, kedua ini ya Bu, strategi ini ya Bu, strategi ini kayaknya kalau saya lihat anak-anak condong ke gambar Bu, mereka senang sekali. Anak-anak fase A ini sukanya gambar Bu, jadi dia kalau melihat ada warna-warna pelangi itu senang Bu. Nah itu motivasi yang saya harapkan sekali. Oke. Jadi Bapak nanti akan menggunakan media gambar. Nah kira-kira Bapak itu memerlukan support atau bantuan dari siapa Pak? Wah ini sangat penting Bu, support dari rekan sejawat, juga dari ibu kepala sekolah, dan juga orang tua murid Bu, ini sangat berperan juga dalam rangka menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Oke, jadi Bapak akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Betul. Dan Bapak juga akan berkoordinasi dengan orang tua murid. Benar sekali. Jadi kapan nih Pak Bapak akan merealisasikannya? Kalau saya sih maunya cepat Bu, agar anak-anak itu tidak terlambat Bu dalam ini ya Bu ya, dalam pembelajaran. Saya maunya mereka lebih meningkatnya lebih cepat, lebih baik. Bagus sekali dari yang Bapak sampaikan tadi. Nah, dari percakapan yang kita lakukan hari ini, apa yang bisa Bapak dapatkan? Saya ini Bu, saya sangat senang dengan sesi coaching ini Bu. Saya lebih ada pencerahan bagi diri saya untuk dalam rangka pengembangan ini Bu, pengembangan strategi pembelajaran, khususnya pembelajaran bagi anak-anak di media ini Bu, media gambar ini saya akan lakukan ke depannya. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Berarti Bapak sudah mendapatkan bagaimana gambaran menciptakan perubahan dalam pembelajaran yang kreatif dengan memanfaatkan media gambar. Ya. Oke, saya tunggu kabar selanjutnya dari Bapak ya. Saya sudah nggak sabar nih ingin dengar cerita dari Bapak. Siap Bu. Ya. Mungkin percakapan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak. Semoga apa yang Bapak rencanakan yang sudah kita bincangkan hari ini bisa Bapak jalankan dan Bapak bisa berkolaborasi dengan orang-orang di sekitar Bapak. Siap Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Nora. Waalaikumsalam Bu Rahayu. Nah, Ibu Nora tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Mulyadi ya? Ya, alhamdulillah sudah Bu. Nah, sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Ya,
Terima kasih Bu Rahayu. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur peta, yaitu dimulai dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, sehingga dari alur tersebut saya sebagai coach bisa menggali solusi dari si coaching tersebut, Bu. Oke, Nora. Nah, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching antara Ibu Nora dengan Bapak Mulyadi itu sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Dan juga Ibu Nora sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Mulyadi, sehingga Ibu Nora sehingga Pak Mulyadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Iya. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan, Bu? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah ingin lebih memahami lagi proses yang coaching yang kita lakukan tadi, sehingga untuk proses coaching selanjutnya bisa dilakukan dengan lebih baik lagi. Oke Bu, demikian ya observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.